Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam ibadah bersama keluarga dan masih di rumah-rumah. Saudara-saudara, siapkan hati untuk beribadah. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita nyatakan kasih Allah dalam hidup kita. Kita berdiri dan memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ya Bapa makhluk mengaji bergemar. Langit berwarna laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di kau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dari hari ke hari dalam suka dan duka. Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur diberikan kesempatan bersama keluarga kami di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama,
melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami malam hari ini ya Tuhan, serta karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab malam ini dari 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3 pada ayat 23 sampai dengan 24. Surat 1 Yohanes 3. Pada ayatnya yang ke-23 dan 24 yang mengatakan, dan inilah perintahnya, itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang kekasih, tidak dapat kita pungkiri, di dalam Kristus kita menemukan teladan, sosok teladan yang penuh dengan kasih. Mengapa? Karena bagi Yesus, kasih itu bukan teori yang berkepanjangan. Kasih itu konkret dilakukannya. Kasih yang berkorban. Kasih yang menyelamatkan. Dan Yesus memanggil umat untuk hidup di dalam kasih. Sesungguhnya Allah sudah memerintahkan untuk memberlakukan kasih sejak di perjanjian lama. Mari kita lihat di kitab Ulangan. Maksud saya Imamat. Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 pada ayatnya yang ke-18. Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kemudian kita ingat juga Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk hidup dalam kasih. Di kitab Injil Yohanes pada pasal 13, Injil Yohanes pasal 13 pada ayatnya
yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara, kalau dikatakan perintah, itu berarti mau tidak mau kita harus melaksanakan. Tapi sesungguhnya kasih itu bukan beban. Kasih itu dikerjakan dalam ketulusan. Kasih itu tidak pura-pura, tapi keluar dari hati nurani yang sesungguhnya dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan Roh Kristus menetap di hati kita. Sehingga terus-menerus kita tergerak untuk melakukan tindakan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memang memampukan kita untuk mentaati perintah Tuhan, untuk mentaati ketentuan Tuhan. Di kitab Roma ayat 5, Roma ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus telah diberikan, dicurahkan dengan cuma-cuma untuk kita. Dan kita terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kita didorong, kita dimampukan untuk melaksanakan tindakan kasih. Saudara-saudara, jika kita tidak hidup dalam kasih, maka kita tidak memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kasih Kristus, bukti dari keselamatan. Jika kita lahir dari Kristus, melalui iman pada Yesus Kristus, membuat kita mengasihi sesama. Dan menjadikan kasih Tuhan Yesus itu nyata. Menjadi kesaksian yang diwujudkan dan dinampakkan. Apa sebabnya? Tidak lain karena hati kita memperoleh pengampunan. Hidup kita memperoleh pembaharuan. Sehingga dengan ketenangan dan kemantapan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Hidup dalam kasih adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus bagi semua kita yang beriman pada Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, pada zaman Yohanes, ajaran Gnostik sangat berpengaruh. Ajaran Gnostik berpandangan bahwa materi pada dasarnya adalah jahat dan roh itu baik. Sehingga ajaran Gnostik menolak Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan surat Yohanes ini mau meluruskan ajaran Gnostik. Iman itu abstrak
tapi konkret. Tidak terlihat, tapi bisa diwujudkan. Kita beriman pada Kristus Yesus, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk mewujudkan kasih. Orang yang tidak punya kasih akan menjadi serakah, tidak puas, atau seperti black hole yang ditemukan oleh Stephen Hawking. Di dalam temuannya, Hawking melihat bahwa bintang yang telah mati atau bintang hitam yang telah mati bisa menghisap apa saja di sekitarnya. Manusia yang tidak punya kasih, dia serakah. Dia mau menelan apa saja. Tidak puas. Iri hati dengan rezeki orang lain. Dan semua untuk dia. Hidup dalam keegoisannya yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kasih Kristus selalu memberi dan memberi. Dia memperhatikan dan memperdulikan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tangannya selalu terulur untuk menolong. Kakinya mau berjalan untuk berbagi. Hatinya dan tindakannya penuh dengan kasih. Mari saudara-saudaraku, kita semua yang beriman pada Kristus, tetaplah hidup dalam kasih. Teruskan kasih Kristus bagi sesama. Karena Roh Kudus menuntun setiap kita. Amin. Mari berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan keluarga kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau hidup dalam kasih. Kristus lebih dahulu mengasihi kami. Roh Kudus-Mu telah diberikan untuk kami. Dimeteraikan dalam hidup persekutuan kami dengan Tuhan. Dan biarlah kasih Kristus terus mengalir dalam hati kami. Terus kami teruskan bagi semua orang yang membutuhkan. Berkati firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami masih ada di situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan nyatakanlah kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Biarlah kami tetap sehat. Dan keluarga kami terpelihara. Malam hari ini kami berdoa untuk semua pelayanan yang dikerjakan di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan, Engkau menolong. Dan biarlah di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, di tengah segala keterbatasan, kami semua terus bersinar, meneruskan kasih Kristus bagi sesama. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berikan kesabaran bagi keluarga yang merawat. Cukupkan keperluan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Penghiburan sejati datang daripada-Mu. Dan Tuhan kuatkan serta hiburkan mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa untuk mereka yang sedang
mengalami pemutusan hubungan kerja. Jauhkan mereka dari tindakan-tindakan kriminal maupun amoral. Tapi biarlah mereka memalingkan wajahnya kepadamu. Dan Tuhan memberikan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak cucu kami. Tetap tekun belajar, walaupun masih melalui online. Biarlah mereka tetap menggantungkan cita-cita dan harapan mereka ke depan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang memohon kepadamu. Demi Kristus Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil memberi, kita memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 78, bait 1 dan 4. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi kemuliaan. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.